Oke, sebelum kita berlanjut untuk perbincangan pada malam hari ini, kita mau berdoa dulu. Mungkin Kak Bibi bisa memulainya. Oke, ayo kita sama-sama doa. Kami bersyukur hari ini kami punya kesempatan untuk melaksanakan live IG kesaksian lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pembicaraan kami, perbincangan ini, nama-Mu yang boleh dipermuliakan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh sekali lagi berjumpa dengan-Mu melalui perbincangan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami bagi jemaat yang mengikuti saat ini ataupun mengikuti rekamannya ulang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Bibi, apa kabarnya? Cukup baik. Oke. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok bisa 3 kali? Oke, yang pertama 16 Desember tahun lalu. Jadi waktu Kak Bibi pertama kali stase di sini, kita invite. Nah, yang kedua sekitar bulan September kalau nggak salah. September apa Agustus ya? Waktu bulan keluarga. Waktu bulan keluarga waktu itu. Cuman waktu itu posisinya sebagai host. Nah, kali ini kembali lagi sebagai narasumber. Oh, kelewatan satu. Oh, kelewatan. Masih ada lagi kan? Saya sempat share juga. Jadi saya ini keempat kalinya. Oh. 2 kali narasumber, 1 kali host, 1 kali lagi ini. Oh. Jadi mungkin yang mengikuti setia udah ketemu saya 4 kali. Secara online-nya ya. Oke, kalau onsite-nya tiap minggu mestinya ketemu sih. Oh, iya. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kabarnya baik. Nah, ini kan sudah berjalan 1 tahun lebih ya jadinya. Belum. Oh, lebih. Setahunnya nanti 30 November. Oke. Dikit lagi. 6 hari lagi. 6 hari lagi ya. Tidak terasa ya, ternyata sudah melayani di GKI Ngage selama 1 tahun, kurang dikit. Tuh. Dari yang pertama, saya sempat tadi siang buka live-nya yang 16 Desember itu. Mas kan ada perkembangan gitu. Perkembangan yang tidak sia-sia ya. Tapi yang penting kan nggak malu-maluin orang, nggak malu-maluin ini, jadi selama setahun ini gitu. Sebenarnya kan waktu itu ini cerita sedikit dulu ya. Waktu itu Kak Tuti yang hampirin ya, bilang katanya, Bibi tolong isi kesaksian terakhir. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut live Instagram, saya itu mahasiswa praktek setahun. Saya mahasiswa teologi, lagi praktek 1 tahun di GKI Ngagel, dan 6 hari lagi saya akan menyelesaikan masa praktek saya. Dan untuk itu sebetulnya hari ini saya diminta untuk kesaksian terakhir gitu ya, sebelum nanti kita jarang-jarang lagi berjumpa. Nah, di momen ini sebenarnya kan saya bawain tema My Church, My Home gitu. Sebetulnya saya cuma lagi pengen nge-highlight di share ini ya, saya pengen nge-highlight kebaikan-kebaikan Tuhan selama saya itu melayani 1 tahun di GKI Ngagel. Dan kenapa My Church, My Home? Karena itu sebetulnya, itu kan tagline-nya GKI Ngagel ya, My Church, My Home. Dan sebetulnya pertama kali ketika masuk ke sini, terus lihat tagline itu, saya tuh sangat tertarik dengan tagline-nya. Karena saya baru skripsi, baru selesai menyelesaikan skripsi ketika saya datang ke sini. Nah, di skripsi, di bagian skripsi saya itu ada satu bagian di mana saya tuh bicara tentang gereja. Di mana gereja itu secara esensi nggak pernah ngomong soal gedungnya, tapi soal orang-orang di dalamnya, orang-orang percaya. Nah, orang-orang itu kan sebetulnya adalah keluarga Allah itu kan. Kalau di skripsi saya sih kalau pakai istilahnya Caphart itu namanya adoptive church. Adoptive itu artinya gereja yang isinya adalah orang-orang yang diadopsi oleh Tuhan, Kristus sebagai bapaknya, Allah sebagai bapaknya, kita anak-anak yang diadopsi jadi keluarga Allah gitu. Dan GKI kan juga menghidupi itu ya, Kristus sebagai kepala gereja, kita jadi anak-anaknya. Nah, jadi di dalam posisi saya juga lagi bergumul tentang itu, menarik banget tagline-nya My Church, My Home gitu. Dimana memang seharusnya gereja itu jadi rumah buat kita. Dan selama 1 tahun ini, ketika saya juga menjalani praktek di sini, saya ngerasa memang GKI Ngagel itu jadi keluarga. Jadi keluarga buat saya ini bukan cuman
lip service doang gitu ya. Tapi beneran jadi keluarga buat saya gitu. Selama 1 tahun di sini, keluarga secara literal karena saya memang tinggalnya deket sini, di sebelah. Dan figuratif juga karena ya saya ngerasa komunitas di sini saya bisa saya bisa dengan luas berbagi cerita. Tadi juga Kak Tuti kan bilang kan ada perbedaan, saya yang awalnya malu-malu, sekarang jadi malu-maluin. Itu perkembangan yang cukup baik ya. Gitu. Jadi kenapa my church my home? Karena saya sangat merasa itu di sini. Dan juga saya terus berdoa supaya ya itulah jadi ciri khas GKI Ngagel yang punya sikap yang mau terbuka bagi orang-orang baru. Saya kan pendatang baru dan saya bisa ngerasain itu. Ya itu ciri khas, itu salah satu kelebihan dari GKI Ngagel ini. Yes. Setuju ya? Setuju. Perantau juga sebelumnya ya? Bener gak? Iya, kalian sempat ingat sharing-sharing di mana gitu? Ya udah tuh. Memang kebetulan saya juga bukan dari asli Ngagel, GKI Blora. Jadi merantau sini sekolah. Tapi justru waktu kuliah dulu saya nggak, ya ke Ngagel pernah sih beberapa kali. Jadi 4 tahun tuh jadi orang murtad. Orang murtad. Oke. Ke gereja pas pulang kampung, tapi kalau di Surabaya enggak. Oke. Jadi setelah tahun 2004 baru akhirnya aktif di sini. Gitu. Jadi aktif banget ya. Ngomong-ngomong selama setahun ini ya, pernah nggak merasa nggak diterima atau gimana gitu sama mungkin beberapa orang atau gimana atau semuanya welcome semua nih, jemaatnya Ngagel ini, jemaat atau simpatisan? Overall saya ngerasa diterima. Mungkin kalau ada orang-orang yang nggak nerima saya nggak sadar kayaknya. Oh, nggak sadar ya? Mungkin harusnya ada ya, kan nggak mungkin kita kan bisa fit sama semua orang gitu. Mungkin ada orang-orang yang nggak nyaman atau gimana sama saya. Cuman sejauh ini saya nggak merasa ada semacam ketegangan atau konflik di sini sih. Saya overall saya ngerasa ya cukup diterima. Ya kalau soal penerimaan sih ya cukup baik di GKI Ngagel. Ya mungkin saya juga kesempatan ini mau share beberapa kebaikan Tuhan yang sebetulnya saya sudah tulis di sini. Sudah ada kerpeannya. Sudah ada kerpeannya. Padahal nggak boleh ya. Kerpe itu nggak boleh. Nggak boleh. So nanti kepanjangan kan, kebanyakan. Jadi saya mau share kebaikan Tuhan yang saya highlight lah. Saya tahu perjalanan pelayanan itu nggak pernah mudah gitu. Jadi ketika saya berikan kesan baik-baik di sini sebetulnya ya ini saya mau highlight kebaikan Tuhan sebagai ungkapan syukur saya juga kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Tapi ya sekali lagi perjalanan tentu nggak ada yang mudah ya. Tetap ada pergumulan, tetap ada hal-hal yang saya dibentuk di sini. Cuman yang saya bagikan memang fokus kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Pertama, oke. Lupa. Oh, iya. Sebenarnya tadi udah kepoin lah. Tetap harus kepoin ya. Yang pertama banget ini ya sebenarnya tadi sudah disinggung juga tentang komunitas yang baik. Saya ngerasa itulah saya menemukan keluarga. Keluarga tuh dalam arti ya bukan keluarga biologis tapi orang-orang yang dimananya aku bisa jadi diri sendiri. Meskipun mahasiswa teologi, meskipun datang ke sini juga untuk praktek, tapi ini rasanya kayak gereja sendiri. Saya sempat bilang sih ke seorang gitu, saya lupa siapa, tapi intinya saya ngerasa kok saya di sini kayak jemaat ya. Jadi rasanya disambut kayak jemaat. Jadi atestasi. Atestasi. Kita tunggu atestasi masuknya Vivi. Kalau nggak gitu, kalau ditendang dari Serpong maksudnya. Ditendang. Udah lama nggak kesana. Ya, saya menemukan keluarga gitu, keluarga NYC, keluarga dari dewasa muda. Pas juga kan saya juga tuh bergilir ya dari komisi 1. Jadi lumayan kenal banyak jemaat dan saya ngerasa ciri khasnya selalu sama gitu. Welcome, mau mendengarkan kisah, mau mencoba fit in dengan saya juga yang pendatang baru. Dan itu jadi salah satu kebaikan Tuhan yang saya rasakan di selama perjalanan ini. Karena pelayanan itu kan saya kan banyak belajar, banyak hal baru saya adaptasi. Dan ketika punya komunitas yang baik, yang saya nggak perlu lagi bersusah-susah untuk jadi orang lain, ketika saya harus bersusah-susah juga untuk menerima penerimaan dari orang lain, itu kan sebetulnya jadi tambah menyulitkan ya. Tapi di sini justru saya ngerasa ya kebaikan Tuhan itu adalah
saya bisa menemukan keluarga-keluarga di sini. Banyak sih orang-orang kantor misalnya, atau para aktivis yang memang juga aktif di sini dan jadi sering berinteraksi dengan saya. Gitu. Itu pertama, komunitas yang baik. Syukur. Yang kedua, yang kedua, sebenarnya ini saya sempat share juga sih, ya. Tapi nggak apa share lagi di sini. Soalnya saya ini udah kesan-pesan ketiga deh kayaknya. Udah nggak apa. Yang kedua itu soal saya diberikan kesempatan untuk segini, saya diberikan kepercayaan untuk melayani, banyak kepercayaan untuk melayani. Sebagai mahasiswa praktek, saya kan datang ke sini untuk belajar ya. Yang saya ngerasa di GKI Ngagel ini cukup banyak memberikan saya ruang belajar, ruang di mana saya bisa salah, tapi ruang juga untuk berpendapat meskipun saya masih belum lulus kan, saya masih mahasiswa, saya diberikan ruang untuk involve dalam mungkin dalam kegiatan baik dalam lingkup gereja maupun di luar gereja gitu. Jadi saya diberikan banyak kesempatan, saya juga dipercaya, dan itu ya salah satu kebaikan Tuhan juga. Karena saya tahu mungkin nggak semua gereja punya bisa kasih kesempatan sebanyak ini gitu. Ya. Mungkin karena saya setahun juga ya, jadi saya pergi misi, saya ikutin kepanitiaan, dan justru dengan lewat hal-hal kayak gitu dipercaya dalam banyak hal, itu saya banyak belajar gitu. Jadi bekal saya yang sangat berharga gitu di sini. Itu yang kedua. Itu jauh nih pertanyaan dulu. Iya. Pernah nggak sampai merasa over job ya mungkin ya? Bibi tolong ya, Bibi tolong nggak? Saya yang melihat sih kayaknya gitu. Kayak termasuk saya sih. Siapa ya? Narasumber, Bibi anak baru aja. Oke. Sempat ada merasa kayak gitu nggak? Kalau sebenarnya kepenuhan jadwal pernah ada seasonnya tuh biasanya, bisa tuh kayak kosong gitu kan, terus tadi bisa numpuk gitu. Cuman sejauh ini sih saya ngerasa memang itu jadi salah satu memang apa istilahnya, bukan kewajiban sih, tapi emang hal yang saya tanggung sebagai mahasiswa praktek gitu. Mungkin karena saya udah nerima itu, jadi ya meskipun ada season itu, tapi saya ngerasa nggak sampai overload, sampai yang sakit-sakitan gitu, enggak sih. Pernah sakit nggak ya? Sakit fisiknya? Sakit fisik yang parah sebenarnya enggak. Oh enggak. Yang psikis ya? Yang psikis, yang mental kan nggak tahu. Gitu sih. Ya mungkin beberapa kali ya sempat ngerasa, aduh kok jadinya, jadi justru saya tuh ngerasanya kok jadi saya semua gitu. Maksudnya takutnya kan sebenarnya jemaat itu kan juga punya banyak potensi gitu kan. Tapi kalau semuanya saya nggak ada ya, Phoebe Sentris kan tuh udah disebut ya gitu. Jadi di cancel aja. Orang sibuk ini ya. Iya. Maaf ada gangguan. Sebenarnya yang lebih khawatir ke arah sana sih, kalau overload yang gimana, sampai gimana? Tahan banting. Cukup setahun loh. Ada catatannya di sana, jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak Hari mungkin ada pertanyaan yang terlintas? Belum ada yang terlintas. Oke, lanjut. Yang ketiga itu pengalaman di mission trip. Oke. Kan saya belum sempat share juga ya mission trip di sini ya. Mungkin ada beberapa waktu itu series, kayaknya banyak ya yang ikut mission trip tuh, banyak yang sharing gitu ya. 14 yang sharing udah beberapa ya, 4 ya kayaknya. Udah 4 orang sharing mission trip ya? Mungkin 4 atau 3 sih. Oke. Memang sengaja nggak kita jadwalin karena kalau tiap minggu misi aja nanti bosen jadi. Ya. Tapi ini balik lagi ke mission trip gak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Yang lama juga nggak apa-apa ini. Oh iya. Yang lama juga. Saya 1 jam soalnya. Masih lama. Masih lama. 1 jam ada relasi sama satu tahun. Iya. 1 jam. Oke. Pengalaman di mission trip itu, karena saya kan udah lama nggak ikut mission trip. Terakhir tuh saya mission trip itu mungkin nggak bisa dibilang mission trip karena
Sebetulnya cuma 3 hari waktu itu dari kampus. Kami ada proyek angkatan, jadi melayani ke satu tempat, satu desa, tapi masih di daerah Jawa gitu. Nah kali ini tuh saya dapat kesempatannya keluar pulau gitu. Jadi pengalaman yang berharga juga di sana. Nah yang paling saya ingat itu di sana itu air mandinya. Itu udah sering kali dengar ya. Cuma dari perspektif saya nih ya, dari kisah saya nih. Saya tuh waktu itu kan udah capek, jadi kita kan nyampe di penginapan itu sebenarnya udah sampai jam 12, setengah 1 malam waktu itu. Jadi perjalanan banyak dari Palangka, kami kan naik pesawat itu kan ke Palangka dulu, baru kita ke Sampit, baru ke tempat penginapannya lagi lah. Intinya perjalanan dari Palangka, set, nyampe penginapan itu setengah 1 gitu. Karena waktu itu kami juga masih ada doa malam dan seterusnya. Udah nyampe penginapan kan gerah kan saya tuh paling nggak tahan sebetulnya kalau gerah gitu, jadi saya langsung mandi. Nah, saya tuh udah nggak ngeliat lagi baknya. Yang saya lihat cuma ada showernya itu tapi dia langsung nyambung ke kran. Jadi saya udah nggak perlu lihat, oh ini shower nyambung kan, nyalain aja kan langsung mandi gitu kan. Udah tuh seneng kan, segar. Keluar kamar mandi, saya ngecek HP. Ada satu teman bilang, Vibi, jangan mandi, airnya kotor banget. Terus dia kasih foto lah, perlu dikasih detol dulu. Di situ saya oh no, saya udah keramas, semua sudah basah, sudah kering, sudah semuanya. Saya langsung keluar, habis itu ya udah aku nunjukin diri, aku udah mandi gitu, kenapa telat ngomongnya gitu. Cuman ya itu pengalaman pertama sih dapat air kayak gitu, gitu ya. Cuman puji Tuhan nggak kenapa-napa sih kulitnya. Mungkin tapi setelah itu bener-bener langsung pakai detol terus ya. Cuman itu doang sekali itu nggak pakai tambah putih. Karena lumpur ya, lumpur. Ada exfoliatingnya di situ. Daki-dakinya semua keluar. Poinnya di tengah situasi yang mungkin sebetulnya kurang nyaman ya buat saya karena saya juga baru terekspos tuh dengan lingkungan yang seperti itu selama umur 23 tahun, tapi saya ngerasa saya punya teman-teman pelayanan yang cukup suportif, yang fun, dimana jadi perjalanan misi itu bukan hanya sekedar ya udah pelayanan aja, tapi saya juga bisa enjoy gitu dan bisa pas gitu. Misi kan kita nggak tahu timnya ya, cuma pas ada tim, maksudnya orang-orangnya itu ya pas kok bisa cocok, kok pas ya bisa sefrekuensi lah istilahnya, bisa saling support gitu kan nggak semua orang bisa fit satu dengan yang lain kan, tapi kok di perjalanan ini bisa suportif gini temennya, dan itu ya salah satu kebaikan Tuhan juga. Dan misi itu sendiri juga ya saya tahu kita kan datang kan memang untuk mau membagikan berkat ya, tapi saya secara pribadi saya datang ke sana justru mendapatkan berkat gitu juga. Gitu, ketemu anak-anak yang sangat excited untuk bernyanyi bahkan ketika nggak ada musiknya. Terus saya juga dengar ada seorang ibu tiba-tiba bilang kalau kedatangan kami itu jadi jawaban doa selama ini gitu, ternyata udah menanti-nantikan. Maksudnya kekelopan itu tuh rasanya kok Tuhan yang rencanain ya. Jadi sekali lagi dapat perjumpaan bersama dengan Tuhan di perjalanan mission trip itu, itu pengalaman berharga juga. Itu yang ketiga. Cuman segitu aja. Pengalaman di MT itu. Sebenarnya banyak banget ya, cuman ya? Kita kurang explore ternyata. Iya. Ini perlu direnungkan dulu. Oh gitu ya, oke. Berarti PR-nya nanti setelah selesai. Kan kok kita nggak terbatas harus di sini, kita bisa online nanti, bisa kita jadwalkan lagi. Kalau ngomong aja Kak, yang tentang MT sudah siap nih, oke, nanti kita jadwalkan lagi. Bisa langsung jadi jemaat sini aja sekalian ya. Amin. Waduh. Berarti ditendang dari Serpong dong. Aduh. Oke, next. Oke. Kebaikan Tuhan yang keempat, ini juga nih menarik. Kehadiran para hamba Tuhan di sini. Kita punya 2 pendeta, 1 PPGS. Nah, 1 memang kedatangan baru lagi ya, yang praktek jemaat Angela. Cuman memang dari awal ketika saya praktek itu, saya tuh doa lumayan giat mau punya mentor dan rekan yang baik. Entah gimana formasi, 1 mentor 1 rekan, mau dalam 1 diri itu ada jadi mentor jadi rekan. Pokoknya saya ngerasa saya butuh
Karena ini kan praktek yang lama, saya pikir 1 tahun, dan dengan karakter saya cukup mengenal diri saya butuh mentor, butuh rekan. Dan pas dateng, beneran saya bisa datang barengan sama Karika, ya kan? Terus bisa klop gitu kan, jarang-jarang orang mungkin bisa seklop itu. Saya bisa klop, terus ditambah lagi, kemudian kan kenal Pak WP, kenal Bu Florida. Terus saya ngerasa memang mereka itu bukan cuma mentor ya, tapi kayak rangkap gitu. Mentor dan rekan, yang awalnya saya minta 1 aja cukup lah, rangkap, atau 1 mentor, 1 rekan gitu kan. Tapi saya dikasih sama Tuhan 3 mentor rangkap rekan yang baik di sini. Itu saya lihat kebaikan Tuhan juga selama saya praktik di sini. Karena banyak hal kan saya baru di sini. Saya baru pertama kali belajar, misalnya mimpin kedukaan, pertama kali masuk dalam misalnya kepanitiaan Paskah yang rangkaiannya dari bulan apa sampai bulan apa itu. Terus pertama kali juga misalnya ada pelayanan pastoral, ngajar katekisasi. Jadi benar-benar kehadiran mereka, bimbingan mereka itu yang sangat baik, itu menolong saya dan jadi salah satu kebaikan Tuhan juga di sini. Tuh yang keempat. Tanya lagi. Oke, tanya lagi. Nah, tentang penempatan ini, dapat nyagel ini itu milih atau dari pihak saatnya? Oh, dari pihak saatnya. Jadi prosesnya kalau praktek setahun dari saatnya, gereja itu akan minta kirim surat ke saat. Kalau mau minta anak praktek misalnya, itu biasanya minta suratnya tuh bisa pokoknya minta aja siapapun, bisa juga misalnya request. Misalnya mau kader GKI, atau mau yang bisa main musik, atau yang mau perempuan. Karena mungkin adanya rumahnya 1 dan sama perempuan misalnya, atau maunya laki gitu. Nah, setahu saya GKI Ngagel ini minta 1 mahasiswa praktek kader GKI, udah itu aja sih. Terus dosen nanti yang akan rapat, yang mana cocok di mana. Terus pas saya yang dapetan di sini. Jadi waktu dapat ngagel udah dapat bayangan nggak, ngagel kayak apa sih, pendetanya ada berapa, itu sudah ada bocoran nggak? Itu karena Cemelisa Salim. Cemel itu angkatan sama aku. Oh, satu angkatan kami. Jadi pas keluar jadwal GKI Ngagel, langsung Cemel ini gitu kan. Terus Pak WP itu kan dosen khotbah, dosen homiletika gitu kan. Jadi kayak iya ada Pak WP juga di situ. Terus Cemel sih yang banyak kasih gambaran. Nanti ada Bu Florida, ada Kak Ida, ada Kak WP, ada Karika nanti katanya gitu. Yang satu di Jakarta kalau nggak salah. Iya, benar. Di Yayasan Unika. Oke. Ternyata udah memang ada benang merahnya. Benang merah gimana tuh? Nggak menyangka ternyata kenal dengan Cemel, ternyata orang ngagel, dapetnya cerita di ngagel kan kayak ada benang merah gitu. Bajunya baju merah. Baju merah. Iya, ini ada komen ini ya, tak bacain ya. Oh iya. Gloria Ongko. Oh, lu nggak yoga? Enggak tahu sih. Oke, cek lo gimana? Wibi. Iya. Ya, ada lope-lope 5 gitu ya, lompat. Dia tanya juga gini. Momen apa yang nggak terlupakan waktu praktek di GKI Ngagel? Wah. Ya. Banyak nih kayaknya. Aduh, banyak. Oke, kalau pertanyaan dari Ceglo, HDS cek. HDS itu momen tak terlupakan. Dimana itu? HDS itu Hari Doa Sedunia. Dimana pas lagi tahun ini, waktu itu tuan rumahnya GKI Ngagel. Terus itu kami kepanitiaan bersama dengan gereja-gereja lain gitu. Terus di situ saya sama Ceglo tuh mulai deket juga. Pas saya lagi pelayanannya di Komisi Dewasa Muda, Komisi Dewasa. Di Komisi Dewasa, terus pas ada HDS itu deket sama Ceglo. Terus ya berkesannya karena saya juga baru pertama kali sih tahu HDS itu ya. Hari Doa Sedunia. Terus kami jadi panitia itu ngurusin dari berbagai gereja, jadi rapatnya tuh panitianya tuh dari berbagai gereja gitu. Bahkan bukan GKI aja ya, dari GKJW, dari HKBP gitu. Terus bikin satu acara di sini,
namanya Hari Doa Sedunia, dan memang kayaknya per tahun deh ada. Jadi per 5 tahun nanti GKI Ngagel jadi ini tuan rumah lagi gitu. Itu nggak terlupakan sih, Ceh. Itu momen ya makin dekat. Waktu itu masih bulan Maret deh kalau nggak salah. Masih bulan Maret, terus ya pengalaman baru juga untuk bisa nyusun liturgi yang nggak umum ya, nggak umum gitu. Itu. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Ada yang komen juga nih dari Eva Mia. Oh, Angel. Oke. Kak Bibi, katanya ada hatinya gitu. Cuma menyapa gitu ya. Nah, ini ada yang Kak penting Bibi. juga ini, tidak kalah penting ini. Dari Pak Sintu Tanjung. Wah, Pak Simpo ini. Kok pengalaman yang menyenangkan aja, share yang tidak menyenangkan dong. Wah, share yang nggak menyenangkan juga ya. Tenang, Gitu. penilaian sudah terkirim kok. Oh, udah terkirim ya? Tidak ngomong. Aman-aman. Tidak mempengaruhi. Masalahnya kerekam nih. Nanti kan dikerekam ya, nggak cuma sampai situ doang ya. Nggak apa-apa, kan namanya juga nggak mungkin lah baik-baik semua, pasti ada. Iya, betul sih. Oke, nggak menyenangkan itu. Jadi saya itu kan sebenarnya saya punya culture cukup berbeda sama GKI Ngagel. Saya itu dari orang sih bilangnya kalau generalisasi orang dari Jawa Barat itu biasanya punya culture sendiri, orang Jawa Tengah punya culture sendiri, Jawa Timur punya culture sendiri. Saya tipe orang, saya dibesarkan dari gereja yang segala sesuatu by system, sat by system semua. Kedukaan ada liturgi, misalnya ketika ada apa langsung semuanya tuh sudah ada sistemnya gitu, istilahnya apa ya gimana ya. Nah ketika sampai di sini memang ada perbedaan culture itu. Ada beberapa hal yang banyak spontan aja. Pokoknya ya udah mimpin gitu. Ininya apa? Nggak ada udah. Oh gitu ya gitu. Misalnya itu kepanitiaan juga. Misalnya kami biasa udah punya job desk. Jadi ketua job desk-nya apa? Sekretaris job desk-nya apa? Tertulis dengan jelas. Kebetulan saya juga berorganisasi di saat. Jadi mungkin itu juga menambah apa ya? Kemampuan saya untuk menangkap sistem. Nah, di sini ciri khasnya itu gotong royong. Kebayang ya? Jadi apapun itu tugasnya siapa, pokoknya yang cepat yang ngambil gitu misalnya, atau yang bisa ya datang. Nah itu kan sebenarnya culture yang beda banget. Nah memang di situ saya banyak dibentuk kayak, oke, ini culture-nya seperti ini, gimana saya bisa fit in? Saya nggak merasa sistem itu lebih baik atau manapun enggak sih. Kan yang penting kan hasilnya kan. Sistem itu kan juga ada supaya hasilnya baik gitu. Cuman perbedaan culture ini memang bikin jadi saya tuh banyak menahan diri, menahan apa ya, menahan komentar gitu, karena ya memang saya dari sini datang tujuan untuk belajar, bukan untuk mengomentari, mengkritik gitu. Jadi mungkin itu bagian dimana kan saya juga ikutin kepanitiaan banyak ya. Jadi saya lihat dari penelitian 1, 2, 3, oh oke, memang ini culture-nya gitu. Bukan cuman orang-orang tertentu aja, tapi memang hampir seluruhnya kayak gitu, kan jadi budaya. Dan itu yang, oke, ini jadi GKI Ngagel seperti ini. Itulah salah satu. Dengan kamu berarti setuju ya? Nggak tahu culture-nya. Oh ya. Ya saya kan dulu juga pengurus pemuda remaja gitu kan, kayak semuanya itu memang by system ya gitu. Ya plus minus sih. Sistem itu kadang-kadang buat kaku juga ya. Cuman segala sesuatu kalau bingung kayak misalnya Bibi tolong ini misalnya gitu kan. Itu semua udah nanti kamu gini. Semua tuh udah tertulis job desk. Ya nggak seideal itu banget tapi setidaknya ada itu. Ada gambaran. Kalau di sini memang tapi bagusnya gitu bisa spontan gitu. Siapapun bisa spontan jadinya. Kayak gini kan spontan. Aduh, Ya, kalau di kepanitiaan saya akui sih memang saya kan beberapa kali ikut ya memang nggak ada harapan bahas job desk-nya apa dulu kayak gitu, nggak ada memang. Dulu saya di Blora dulu ada ketuanya apa, jadi kalau misalnya ada masalah ya udah kembali ke siapa yang megang koordinatornya dulu. Kalau di sini memang bablas. Pokoknya jalan. Pokoknya penting jalan ya. Siapapun nggak bisa gitu ya. Gotong royong lah istilahnya lah, gotong royong. Iya, oke. Apakah ada pertanyaan? Ada lagi?
mau pilihan keberapa itu kelima enggak ya? Oh ya, ini dulu aja. Ada sih. Yang kelima tuh. Saya ini dari Irak C, Oke. Ini udah setahun di Surabaya, udah bisa bahasa Surabaya apa aja. Tes, sebutkan 3 bahasa Surabaya. Nggak boleh kata kasar ya? Tit gitu loh. Saya belajarnya kata kasar. Bercanda. Se. Satu, oke. Tapi kalau Surabaya lucu ya, saya tuh nggak pernah satu se gitu, jarang. Se gitu kayak ada banyak gitu, bener nggak sih? Bener. Se. Saya pikir Warak. warak. Oke. 2. Banyak sih sebenarnya. Yang ketiga, bencana itu sebenarnya mana ya? Itu nggak kasar kan ya? Enggak. Oke. Karena nggak tahu mana yang kasar mana yang enggak. Ya itu 3. Oke. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Sewa bencana. Gawat. Dan selalu kenyang kan di Ngagel kan? Iya. Oke. Pertanyaan mendadak yang tiba-tiba terlintas Spontan. gara-gara ada warak nih tadi. Oh, oke. Naik berapa kilo? Naik berapa kilo? Sebenarnya di sini tuh kayak naik turun. Oh gitu, oke. Cuman range-nya kira-kira 2-3 kilo naik turun. Sekarang lagi naik sih, 2 kilo. Ada musimnya. Ada musimnya kan tadi kan. Kalau lagi padat mungkin naik. Iya. Tapi memang selama ini yang saya lihat sih mahasiswa yang praktek pasti Iya, saya juga udah bilang pasti gitu. ke samping, jadi Samping. kan enggak mungkin naik ke atas sudah nggak mungkin, jadi pasti ke samping. Jadi berarti kerasan dan nyaman, jadi Itu memang- patokannya di situ sih jadinya. Ngagel ini ciri khasnya tuh kulineran deh kayaknya. Saya kan juga ada beberapa teman di Surabaya itu yang yang praktek gitu kan. Terus di sana tuh ada komunitas lari ya kan, komunitas apa. Pas nyampe sini tuh awal-awal ada nggak sih, kan saya juga masih sekolah olahraga. Nah, tapi di sini tuh adanya komunitas makan memang. Jadi ngajaknya tuh makan gitu. Kalau di sana tuh mungkin di beberapa gereja lain, nggak semua gereja ya. Cuma saya tahu, jadi beberapa kali awal-awal tuh saya suka melintas dikit ke gerejanya temanku yang lagi praktek itu, ya olahraga bareng gitu. Cuma sekarang udah mendingan sih, NYC ada NYC Sports ya. Iya ada. Cuma memang kayaknya ciri khas Ngagel tuh itu deh, makan-makannya deh, kulinerannya. Dan yang apa-apa juga sih. Terima kasih sudah mengajak saya. Sebenarnya kaitannya sama yang kelima. Oke, nggak apa-apa cerita. Oke, kebaikan Tuhan yang kelima itu sebenarnya kecukupan dan kesehatan. Tadi kesehatan udah seperti bilang ya. Saya ngerasa cukup padat. Kayak di sini setahun mungkin karena sudah selesai pandemi ya. Jadi udah banyak kegiatan yang mulai on dan jemaat juga antusiasnya tinggi karena baru pandemi. Tapi meskipun tiba-tiba berubah gitu kan, saya kan mulai dari skripsi. Sebelumnya skripsi kan kerjaannya ya paling cuma duduk gini, makan ya memang di asrama ada jam teraturnya. Tiba-tiba nyampe di sini semuanya kan berubah. Kepanitiaan bisa sampai malam, misalnya kayak gitu, makan malam, bangunnya siang, misalnya kayak gitu, atau tetap bangun pagi tapi tidurnya malam banget, misalnya kayak gitu ya. Tapi saya nggak pernah sampai sakit yang segitunya gitu. Ya sakit kepala, sakit perut mah ya ada gitu kan. Tapi sejauh ini saya nggak perlu sampai masuk rumah sakit atau bagaimana. Itu. Dan kecukupan sih, kecukupan maksudnya dalam arti bukan cuma kecukupan sih, malah kelimpahan gitu saya ngerasanya. Kayak selalu aja ada berkat Tuhan, selalu aja. Entah itu berupa makanan, itu ciri khasnya Ngagel banget ya. Ataupun misalnya ya soal teman lagi ya, soal support dari teman, kemudian misalnya kayak tumpangan atau apa, pokoknya semua itu cukup gitu. Untuk orang rantau ini kan kadang-kadang kita kan nggak punya banyak akses ya, tapi semua itu cukup aja dan
ya itu pemeliharaan, itu kebaikan hati dari jemaat itu, ya tentu Tuhan pakai kebaikan hati dari jemaat ya. Jadi ada kebaikan jemaat, ada pemeliharaan Tuhan juga di situ yang saya syukurin. Itu sudah yang terakhir. Thank you so much. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kari sudah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Tanggal 4 balik kampung. Iya. Nah, next mau ngapain ini Oh. ke depannya nih? Oke, jadi rencananya saya mau ambil libur dulu, terus karena saya dari saat, jadi saya perlu ikut kelas penyesuaian lah gitu istilahnya, kelas penyesuaian di mana saya belajar tentang ajaran GKI, tata gereja tata laksana, itu saya perlu kelas mungkin 3-4 bulan di tahun depan, sebelum masuk proses persiapan kependetaan. Nah, jadi liburan dulu aja sih, liburan sambil nunggu ada, mungkin sambil pelayanan lepasan. Sejauh ini rencana gitu loh ya, nanti kalau ada berubah kan kita nggak tahu. Terus nanti baru ikut kelas penyesuaian, terus wisuda dulu, wisudanya bulan September tahun depan. Masih tahun depan, masih ujung lagi. Ujung September, Oktobernya masuk persiapan kependetaan. Jadi kayak Angel lah. Jadi PJ 1, terus nanti ada PJ 2. Ada bina kader gitu. Oh, okay. Kira-kira gitulah, sambil mengisi ya ikut kelas penyesuaian itu. Jadi bakal balik ke Malang dulu ya, 4 bulan, sekitar 4 bulan. Udah ke Malang. Jadi nanti itu kelas penyesuaiannya bentuknya masih didiskusikan sih. Tapi kemungkinan ya itu akan di gereja, akan ditempatkan di gereja. Begitu gambarannya. Oke. Mungkin barangkali ada pertanyaan kembali? Oh, tadi sudah ini ada pertanyaan sih. Ini dari Ray Michael. Tadi sudah jawab kali ya. Kak Vivi mau kemana? Itu tadi ya sudah jawabnya. Berarti kita satu frekuensi, Kare. Nah, terus Oke. ini. Mulai ikut kelas memasak. Iya, sempat kelihatan itu sama Jelusi. Betul. Itu memang itu jadi salah satu listnya selama liburan ini kan cukup panjang ya. Pengen coba hal-hal yang nggak sempat dicoba lah di GKI Ngagel. Nggak sampai ikut kelas ya, atau mungkin ke rumahnya Pak Sinta aja ya. Ada kelas masak di sana ya Pak ya. Tapi rencananya gitu pengen coba sesuatu yang baru lah, masak kayak apa atau baking, belajar dari Chelsea ya. Terus tuh apa kayak baca buku, ya mungkin itulah hal-hal yang mau aku isi juga memang. Oke. Betul. Betul. Jadi liburan ini untuk duniawi nih, sekuler ini. Kali ini melakukan kegiatan sekuler yang tertunda nih. Kegiatan sekuler yang tertunda? Enggak lah, kan enggak ada sekuler, semuanya kan spiritual. Masak juga bisa dimaknai dengan spiritual. Gitu ya? Oke. Kan masih bisa makan gitu kan. Spiritual juga makan itu. Oke. Ini kalau ngobrol sama orang teologi ujung-ujungnya selalu Ujung-ujungnya. Oke. Sudah didoktrin dari semester 1 berarti. Sudah melekat di sini. Oke. Ini adalah ini. Yang paling dikangenin dari Gloria ya. Ini Cek Glo yang nanya. Ya, yang paling dikangenin kalau udah gak di GKI Ngagel. Oh, kirain yang dikangenin dari Cek Glo. Yang bakal dikangenin. Wah, susah ini, kan belum pergi ya. Cuman mungkin perkiraannya yang bakal dikangenin dari GKI Ngagel komunitasnya lah pasti, orang-orang kantor. Karena kan cukup banyak interaksi sama orang kantor juga kan. Setiap hari ya soalnya ya. Hampir lah. Enggak setiap hari banget. Hampir lah. Ya Mas Hari selalu saya gangguin di mana-mana. Apalagi pas ada kepanitiaan. Orang-orang di dalamnya itu pasti satu.
Yang kedua mungkin yoganya ya, gitu. Enggak lah, mungkin kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ibadahnya juga termasuk sih. Saya ngerasa ibadah di GKI Ngagel itu saya enjoy gitu, baik yang pagi maupun yang sore. Ya. Kayak rapi gitu, kayak ada ciri khas GKI Ngagelnya gitu. Semua disusun dengan rapi, musiknya juga rapi. Di NYC pun juga begitu. Mungkin itu juga hal yang saya kangen. Saya suka ibadah soalnya. Maksudnya saya bukan suka ibadah gitu. Maksudnya saya menyukai bidang ibadah gitu. Jadi di GKI Ngagel ini saya cukup cocok dengan kemasan ibadahnya. Meskipun liturginya tetap sama, tapi kan kemasannya kan suka ada ciri khasnya ya. Nah itu saya cocok. Itu mungkin saya kangenin. Meskipun tetap bisa ikutin online, tapi kan beda ya feelnya kalau ikutin onsite. Ya kegiatan-kegiatan di dalamnya juga gitu. Yoga kan selalu diikutin. Rajin ikut yoganya. Setiap kali ada kesempatan bisa rajin. Yoga tentu. Iya nggak tentu. Ya nggak rajin banget sih sebenarnya belakangan ini. Awal-awal aja rajin. Cuma makin lama. Iya. Tapi itu bakal dikangenin. Tandanya dia. Tandanya. Ini dari Pak Sintu. Kak boleh nangis loh waktu berpisah sama Kak Eka. Ini ancaman ya. Ini apa? Komentar, ancaman, pertanyaan, pernyataan. Pertanyaan siapa yang nangis duluan gitu aja kan nih. Enggak, saya kan bisa ngunjungin beberapa kali. Iya. Ini kan saya nggak meninggalkan dunia ini kan. Saya kan cuma meninggalkan Surabaya. Siapa tahu nanti tertariknya ke sini kan. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Nggak ada. Ini oh ya, selamat ulang tahun juga untuk istrinya Pak Sinto. Ya, siapa sih pianis MD kita. Berjalan setahun di GKI Ngagel. Kesan mau boleh kasih kesan dan pesan, bukan kesan-pesan terakhir ya, tapi mainnya kedepannya GKI Ngagel gimana sih? Apa yang harus mungkin ada yang diperbarui, perbaiki atau bagaimana gitu? Kayak pesannya berarti ya. Mungkin yang positifnya dulu ya. Positifnya tetap jadi gereja yang bisa merangkul. Kan banyak anak rantau kan di sini sebetulnya, khususnya di pemudanya. Banyak anak-anak pemuda itu sebetulnya sharing juga banyak terberkati dari GKI Ngagel. Mungkin mereka nggak bisa stay lama di sini. Setelah lulus mereka harus pulang. Tapi kehangatan komunitas itu sangat melekat gitu di hati mereka gitu. Itu yang ciri khas itu, kelebihan itu yang setidaknya terus diingat dan maksudnya menyadari kalau itu ternyata memberkati jemaat gitu. Jadi punya tangan yang terbuka gitu. Terus yang kedua juga antusias untuk melayani itu sebetulnya cukup tinggi di GKI Ngagel ini. Bukan jemaat yang sulit untuk komitmen gitu. Mungkin nggak bisa generalisasi juga ya, tetap ada porsi-porsi di mana kita nemuin jemaat yang mungkin agak susah gitu dalam hal itu. Cuman overall selama saya 1 tahun di sini, kebanyakan jemaat itu ketika komitmen ya dia benar-benar sepenuh hati gitu. Dan itu yang sebetulnya bisa menular gitu. Cuman seperkara misalnya segelintir orang itu bisa menular tuh komitmen-komitmen yang kayak gitu, dan ya itu sangat baik untuk dipertahankan. Bahkan yang senior juga kasih contoh buat yang junior, dimana komitmen pelayanan itu sangat penting gitu pastinya gitu. Terus mungkin yang kalau misalnya hal yang bisa diperbaiki gitu, yang menuju yang lebih baik lagi, mungkin yang soal sistem itu ya menurut saya. Oke.
nggak perlu, maksudnya tetap dengan ciri khas Ngagel yang gotong royong. Itu gotong royong itu bukan hal yang buruk ya menurut saya, justru kesigapan untuk spontan membantu gitu kan. Ya misalnya waktu itu saya apa ya, kayaknya waktu itu ringkesin apa gitu, souvenir atau apa sesuatu gitu, cuman ngomong ini ada mau ringkesin souvenir atau apa, terus orang langsung datang langsung. Itu kan salah satu ciri khas di mana ada gotong royong kan di situ kan sebetulnya. Tapi kadang-kadang juga kalau sulit kan misalnya akhirnya nggak banyak yang datang, cuma 2 orang 3 orang. Nah sebenarnya itu kan ya itu ciri khas gotong royong itu baik. Cuman kalau semuanya digituin kan kita juga akan menemukan miskomunikasi nggak perlu gitu. Seiring gereja ini akan bertambah banyak orang, banyak jemaat. Semakin banyak orang itu sebenarnya akan semakin rumit untuk berkomunikasi, akan ada banyak gesekan. Jadi sistem itu sebetulnya menolong untuk kita menghindari hal-hal yang nggak perlu itu. Ketika kita tahu ini dipegang oleh job desk yang ini, ya maka kita akan mudah berkoordinasi, dia yang tanggung jawab, kita percaya sama orang ini gitu. Jadi nggak ada orang yang merasa setelah pelayanan itu, kok aku ngerjain semuanya gitu. Sedangkan yang satu, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nah mungkin itu yang bisa bukan diperbaiki ya, cuman mungkin awareness itu udah ada, tapi lebih ditingkatkan lagi gitu. Oke. Kalau saya ngikutin selama setahun ini, cemil juga cemil, correct me if I'm wrong. Cemil. Enggak ini ya istilah itu. Enggak. Karena terus terang kan kita juga butuh masukan dari orang lain juga, orang luar kan yang memandang kita. Jadi kalau kita ngaca sendiri ya, kita sudah bagus nih. Manusiawi kita sudah bagus gini. Tapi kalau dari pandangan orang lain kan beda gitu. Jadi kita tahu lah harus memperbaiki diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik, kan bukan hal yang salah gitu. Betul. Mungkin satu lagi yang karena ciri khas Ngagel juga yang berusaha untuk merangkul semuanya. Tapi di sisi yang lain tuh kayaknya soal evaluasi itu tuh jadi hal yang agak dihindari di GKI Ngagel. Padahal evaluasi ini sebenarnya berguna untuk kita bisa jadi lebih baik lagi. Bukan untuk menyalahkan orangnya, tapi gimana kita nggak mengulang kesalahan yang sama aja sih. Terlepas siapa yang melakukan kesalahan. Maksudnya semua orang juga melakukan kesalahan. Saya pun juga banyak melakukan kesalahan kan selama kepanitiaan. Tapi kan evaluasi itu bukan nyerang orangnya, tapi gimana ya kita satu tim ini kita bikin catatan supaya tahun depan tuh nggak terjadi lagi seperti ini gitu. Nah, awareness untuk evaluasi itu udah ada, cuman kayaknya ya mungkin ciri khas Ngagel yang sungkan-sungkan, aku nggak tahu sih. Katanya Surabaya kan ceplos-ceplos ya. Cuman dalam hal ini menata diri tuh kita harus jaim kalau itu. Tentang evaluasi harus jaim. Jadi jangan sampai melukai orang lain. Iya. Tapi itu bagus sih ya untuk nggak melukai orang lain, tapi kita bisa mencoba menyampaikannya dengan baik. Kan tetap evaluasi itu kan bukan berarti evaluasi itu sama dengan melukai orang lain. Pasti ada kita mengevaluasi dengan kalau dikemas dengan baik mungkin itu bisa nggak melukai orang lain gitu. Ya ada kedewasaan itu lah untuk menerima kritik juga. Kan tadi kan nggak ngaca sendiri terus bilang cantik sendiri gitu kan istilahnya. Saya beda loh memang. Ngaca sendiri kan kelihatan lebih cantik kan dari sama di foto kan pasti beda kan. Ada beda ya. Oke. Ini ditantangin lagi nih sama Pak Sinto. Pak Sinto ini udah mau jawabnya loh. Gak apa-apa. Mission trip lagi mau atau nyerah? Tergantung kemana Pak. Siap terima. Tergantung kemana. Waduh. Sebenarnya saya pengen sih, kalau ada kesempatan pengen sih. Tapi ya mungkin saya perlu lihat timnya dan tempatnya dulu. Gitu sih. Kenapa nih? Ya, saya takutnya jadi ngerepotin orang. Saya siap sih di mission trip. Saya tuh agak susah ngeliat serangga gitu. Nah maksudnya daripada saya ngerepotin orang, udah tahu tempat itu banyak serangga, terus saya repotin orang dengan hal-hal yang nggak perlu, menghambat kan jadi agak. Kecuali saya memang feel ready ya.
oke, udah berdamai dengan serangga gitu misalnya, atau berdamai dengan apa, pengen sih. Ya mungkin kalau udah jauh-jauh hari mungkin ya kesediaannya. Tapi kalau mission trip secara umum, maksudnya mau bermisi lagi atau enggak ya pasti mau, pasti mau. Cukup menjawab? Jadi Cukup direkam. Cukup direkam. Oke. Ya. Ada tanya nggak ada? Nggak ada. Oke. udah nyerah pertanyaan. Sudah nyerah ya? Iya, nyerah. Sudah cukup Bendera putih. Saya nggak ada bendera putih, adanya pot Pot putih. putih. Oke, thank you so much Kak Vivi. Ya. Setahun, saya kadang kalau ngeliat tuh kadang kasihan sama yang mahasiswa praktek-praktek kayak gini. Soalnya pasti dilimpahi tugas sendiri, tembak sih lah, mumpung ada tembak. Iya. Tapi senang kalau dari ceritanya Kak Vivi ternyata bukan jadi beban. Jadi berkat karena Kak Vivi bisa belajar banyak dari pelayanan-pelayanan selama ini. Oke. Thank you so much. Tuhan berkati selalu untuk pelayanan ke depan, untuk penempatan ke proses kependetaan. Lancar jaya. Thank you. Terima kasih. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan karena Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberkati Kak Vivi selama pelayanan stase di GKI Ngage selama setahun ini. Terima kasih karena Engkau juga yang memberkati Kak Vivi dalam berproses untuk proses kependetaan yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan Kak Vivi. Berkati Kak Vivi Tuhan untuk karya layanannya yang akan datang. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian Kak Vivi, cerita Kak Vivi selama pelayanan di Ngage. Terima kasih untuk kesan-pesan yang disampaikan agar kami semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar kami bisa mempertahankan hal-hal yang telah baik menurut kami, dan semoga juga Engkau yang memberkati, Engkau yang menyempurnakan karya layanan kami semua. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, melindungi kami. Kami juga berdoa untuk IG Live ini Tuhan, kiranya boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang yang boleh mendengarkan kami secara online ini ataupun siaran tunda nanti. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih sudah bertahan bersama kami di malam hari ini. Jumpa kembali minggu depan di topik yang lain dengan narasumber yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.